juga gue cukup mengikuti Aizwan ya. Sama di gue juga. situ kan ada yoi. Annyeonghaseyo, selamat pagi, siang, malam, dan sore semuanya teman-teman yang ada di rumah. Kita bersama Sembako, semua bahas Korea Podcast. Alright. Ini kan kita by the way episode 1 nih. Barangkali teman-teman di rumah ada yang ada yang bingung ini sebenarnya kita di sini mau ngapain nih. Kita sebenarnya di sini mau bahas seputar Korean culture yang pastinya mungkin di rumah teman-teman K-popers juga butuh asupan-asupan nutrisi informasi soal K-pop, betul ya bro. Iya itu. Dan gue juga sekarang nggak sendiri. Gue di sini sudah kedatangan teman gue. Halo brother, halo. Halo semuanya. Bisa kenalin diri dulu. Oke, nama gua Irul, bisa dipanggil Lano. Gua K-pop antusias sih. Oke. Kalau misalnya gua nanya lu K-popers, bisa dibilang K-popers gak sih, Wak? Terserah kalian nih, mau bilang mau K-popers boleh, mau apapun itu terserah. Oke. Tapi sebenarnya gue juga agak kepikiran ya, indikasi seseorang bisa disebut sebagai K-popers itu apa sih kira-kira kalau menurut Kalau menurut gua sih paling ya orang yang bener-bener nyelam into it banget sih ke dunia K-pop. Misalnya dia tahu grupnya yang dia demenin itu apa, terus kesenangannya si yang dia demenin itu apa, terus lagu-lagunya apa, segala macam perintilan segala macamnya. Oh ya, merchandise K-pop kan banyak banget ya. Nah, terutama yang sering-sering jajan-jajan yang official. Oh iya benar. Terus itu dipajang-pajang di sosmednya. Bener. Asik ya? Asik. Tapi gitu. itu juga bisa jadi invest juga gak sih? Ya gak sih? Karena kan Yoi. itu kan ngomongin bisnis juga, ya kan kayak gitu-gitu. Tapi terus kita ngomongin soal K-popers nih, kayaknya kalau gua perhatiin sih ya, kayaknya kok lu nggak ada lu Nggak ada ya. K-popers gitu. Ntar gue mau nanya dulu, emang lu K-popers tuh emang ada? Biasanya kan ya? mungkin ada pakai perintilan, tapi lu kayaknya pakai deh kaos. Ketahuan banget. Iya kan ya? Iya. Lu ini ya, Espa gak sih? Karina. Nah oke, Espa. Ini bukan official ya, gue bikin aja sendiri karena gue demen aja. Bootleg ya? Yuk, punten ya semua, punten. Gak apa. Tapi by the way ngomongin soal ketertarikan lu terhadap K-pop nih, kan lu sendiri kan sebenarnya punya kegiatan juga kan di industri kreatif kan, di industri musik lu sebagai. Kebetulan gue sendiri nih sebagai tukang baca lirik ya. Oke. Alias vokalis gitu di sebuah band. Bandnya juga lumayan rada keras gitu ya. Betul. Nah itu loh maksud gua. Gimana? Kan lu kan personal branding lu tuh sebagai karena band lu kan gua bisa bilang band metal dong. Bisa. Nah bisa bilang band metal. Sebagai lu personal band metal, dimana ketika lu suka K-pop, kan itu jadi sebuah kontradiktif gitu. Iya gak sih? Iya gimana ya sebagai seorang pria ya kan, yang emang makhluk visualis ya kan. Iya, Ketika ada sebuah makhluk atau tontonan yang menyenangkan di mata, catching dan enak banget gitu. Wah keren nih, wah lucu nih, wah siapa nih ya kan. Asik, langsung dikulik gitu kan. Bener. Mau lu metal mau kayak gimana pun juga, yang namanya udah ketemu yang cakep-cakep mah bro. Bener sih. Udah. Gue juga kayaknya kalau ada orang nanya, bro lu kenapa suka K-pop? Iya cantik-cantik lah. Yoi. Girl grupnya ya. Nah, pertama karena itu. Betul. Berhubung gue juga demen sama musik, gue dengerin musiknya kan segala macam. Wah ternyata enak juga gitu musiknya. Nggak berhenti cuma sampai kita ngeliat di visual aja gitu. Yoi. Iya kan. Bener gitu. Sip. By the way, kita di sini juga kita lagi di mana ya nih Arul ya? Iya, gue bingung gue di mana sih? Di mana ya? Ini kayaknya tempatnya asik banget gak sih buat nongkrong nih, kita udah ada minum nih, Arul. Wih, apa nih? Yoi. Jadi kita sedang berada di salah satu kafe yang pastinya asik banget nih buat teman-teman kita nongkrong di Bogor. Yoi. Terutama buat para K-popers. Yes. Kita lagi ada di Kopi Cuseo Bogor. Yeah. Dan ini kita udah ada salah 2 menu. Asik, salah 2 menu. Boleh dicobain dulu? Boleh nih. Boleh. Serius nih? Gak apa-apa. Sekarang? Iya dong. Oke. Kita minum dulu, bro. Ini namanya apa nih bro? Itu kopi uni. Oh uni ya? Kopi Oni. Kopi Oni. Alright. Oni. By the way, lu situ ada kopi ya. Kalau gua di sini bukan kopi nih, Ro. Apa ini tuh? kayaknya milk base gitu gak sih? Ini ada Spring Day. Ya, Spring Day. Spring Day. Oh. Ini tuh ada campuran susu sama ada strawberry jamnya gitu gak sih? Asik ya? Kayaknya asik. Cobain tuh, asik parah. Gua kocok dulu nih. Biasa. Gua kayaknya kalau minum kayak gini lebih suka nggak di shake dulu sih.
Tahu gak sih lu ngerasain dulu yang rasanya tuh dari bawah ke Widih. atas, Widih. gitu kan? Udah kayak kehidupan ya. Kehidupan ya. Menikmati Manis manisnya dulu, baru pahitnya. Oke, Yo. siap. Tapi itu nggak ada pahitnya sih kalau lu lihat. Iya ya. Kalau lu kan Seger, kopi. yoi kopi. Boleh dicobain. Kopi. Ini kita nggak cam dulu nih. Wah, gua udah minum. Ya. Boleh. Cheers, man. Cheers bro. Gimana, bro? Kopinya asik banget sih men. Asik ya. Nggak Gua terlalu strong, nggak terlalu pahit, tapi pas banget. cocok banget gak sih sama orang-orang yang nggak terlalu suka kopi tapi pengen ngopi gitu. Cocok banget sih. Soft ya. Soft. Tapi rasa kopinya nggak Masih ada. ini bener. Masih Sama nggak kayak gue sih. ketinggalan. Gue juga by the way, kalau gue kan kurang terlalu suka kopi sih, Rul. Oh gitu. Jadi gue lebih sukanya yang kayak gini nih, milk base yang kayak gitu-gitu. Asik sih ini, recommended banget buat teman-teman yang ada di wilayah Bogor atau seputaran Bogor. Lu mau nongkrong, lu boleh banget ke Kopi Cuseo Bogor. Dan gue sekarang lagi minum Spring Day, lu boleh cobain ini, asik banget pokoknya menunya. Yes. Yo. Oke. Alright, Rul. Tadi kita udah minum apa ini tadi ya? Dari Kopi Cuseo Bogor, asik ya? Yoi, kopi on nih. Kopi Oni dan juga Spring Day. Yo, Spring Day. Alright. Oni. Kita lanjut lagi untuk pembahasan pertama nih, Ro. Kan Alright. ketika lu menyukai K-pop, lu pasti adalah idol K-pop yang memang lu ikutin gitu gak sih? Lu suka apa kayak gitu gak sih? Nah, by the way kalau dari lu sendiri sekarang lu lagi suka apa sih, Ro? Kira-kira? Kalau gua, ini mau cerita flashback dulu apa langsung ke sekarang nih? Boleh flashback juga. Flashback dulu nih. Why gitu Iya. kan? Why? Kenapa pada akhirnya lu into K-pop gitu? Kalau gua sih awal-awal itu dari adek gua sih yang racunin gua. Oke. Berhubung TV di rumah ada satu, Iya. Join. dia muterin channel Korea mulu kan, Oke. buat zaman-zaman sekolah dulu kan Iya, waktu iya, dulu. iya. Pertama tuh gua ngeliat apa tuh drama dulu sih awalnya. Oke. Dulu tuh apa ya? Sesi Girl Chunyang kalau nggak salah. I see. Gue nonton ya, gue nonton. Kan dari situ gue liat ini apaan sih nih? Kayak bukan drama Cina atau Jepang Iya, gitu iya, nih, iya. kayak something new gitu Iya, kan. iya. Gua liat, seru juga nih. Lucu juga nih, iya kan? Ya udah Kebetulan gua- aktrisnya juga pasti. Yoi. Pasti dong kita kan ngelihat aktrisnya dulu. Iya, nggak sih? itu sudah. Iya. Gue liat, oh ya udah bagus nih kan, bagus. Oke. Pertama emang gue into Korea and K-pop culture itu dari drama. Terus setelah selang itu, adek gue nonton boy group. Oke. Boy group. Adek lu pasti cewek ya? Iya dong. Iya dong. Masa cowok? Tapi nggak apa-apa juga sih Apa-apa cowok juga emang sih, kenapa nggak ya guys apa-apa, ya? nggak apa-apa. Saya juga suka sama Korea. Oh gitu. iya benar. Yoi. Terus dia nonton Suju awalnya. Oh iya benar. Suju dia nonton, terus gue ini apaan sih joget-joget gitu kan. Awal-awal sih gue masih denial sih, masih ganggu ini apaan sih joget-joget. Kayak masih ada show culture gitu. Benar. Show culture gue liat-liat. Jadi dengan sering jalannya waktu, ya gue nerima gitu kan. Oke. Oh ini bagus nih. Setelah itu kan nonton apa tuh dulu tuh Music Bank ya nggak salah. Music Bank? Music Bank di KBS Music tuh Bank, kan. iya KBS ya? Di KBS gue nonton. Ih ternyata ada grup ceweknya juga nih. Iya. Lucu nih, ini siapa? Sonyu Side. Wah sama, bias lu siapa? Yuna? Bukan. Jessica? Mangnenya siapa sih gue lupa. Sohyun? Sohyun. Yoi, alright. Gue demen banget sama dia. Udah gitu, ya udah kan, selang sampai sekarang tuh. Masih tetap suka Masih ya? tetap Nah suka. kan itu kan bisa dibilang Soyuside itu dari Gen 2 gak sih? Iya, Gen 2. Gen 2, Gen 3, mungkin sekarang Gen 4. Juga sekarang kayaknya udah mulai masuk masa transisi dari Gen 4 ke 5 gitu gak sih? Bisa. Nah by the way ngomongin idol group yang baru-baru nih, Ron, yang baru debut. Lu pernah denger Kepler? Burning vroom 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 like a supersonic. Itu mah saya ngikutin. Waduh. Lu pasti kalau ngomongin Kepler lu kayaknya ngikutin banget gak sih dari Ngikutin gue dari program acara survival aja gue ngikutin bro. program Survival Girls Planet 999. Iya, Bener gak sih? iya. 9-nya 3 kali kan? Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin Kepler sendiri apa sih yang lu ketahui tentang mereka tuh? Iya, gua tahu sih itu ada kayaknya idol survivor sih. Basicnya idol survivor, Bener, tapi dari 3 negara tuh. Yep. 3 negara, jadi ada Jepang, Cina, sama Korea. Mungkin di season sebelumnya cuma Jepang sama Korea doang nih kan. Oke, tadi kita sedikit ngebahas soal Girls Planet 999. Setelah program survival ini selesai, mereka itu kan pada akhirnya debut ya, Ro, ya? Debut. Debut sebagai Kepler. Gue bener gak ngomong? Kepler. Kepler. Nah, lu sendiri sampai Kepler juga masih ngikutin? Masih. Oke. Masih. Wadada.
Wadada. Iya. Itu lagu by the way Wadada ya. Iya. Gua kan karena sebelumnya kan gua nggak tahu dia. Gua nggak tahu Kepler. Gua juga kayaknya taunya ya pas gua ngobrol sama lu kan. Ngobrolin Kepler yang sebelumnya juga punya ikut di acara Survival kayak gitu-gitu kan. Lagunya itu judulnya Wadada ya. Dan mereka debut punya album yang judulnya First Impact. Bener gak? Bener gak sih? First Impact tuh tracknya ada berapa sih? Lo inget gak lo ya? Aduh, ada 6 apa 4 gitu gue lupa. Oke, kalau misalnya dari apa namanya albumnya First Impact itu yang jadi title track salah satunya adalah yang Wadada itu. Nah, ngomongin soal Wadada, asik. Ngomongin soal Kepler dan Wadada. Waduh, apa nih? Menurut lu setelah lu mendengarkan Wadada, lu kayak apa sih? Ada mungkin sesuatu yang kayak pengen lu ungkapkan? Wah, gitu loh. Ya pasti. Wah, kurang Yurina. Waduh, itu yang pertama. Lu sebagai orang yang ngebiasin Yurina ya, mungkin agak kecewa ya karena kecewa jelas. Debut Tapi ya di suara Edis mau gimana lagi, show must go on, bro. Bener. Iya. Baik aja ngomongin Wadada lu. Menurut lu kan anak band nih kan, lu kan pasti tahu lah soal musik gitu. Nah, dari sudut pandang lu sebagai musisi yang memang audio enthusiast gitu kan, pasti kayak ada lah mungkin menurut lu beberapa kayak nih lagunya asik nih atau enggak lagunya kayak ada kurang di sebelah sini deh. Kalau menurut lu gimana? Kalau gua sih paling kritik soal musiknya bagian bridge-nya aja sih. Itu nggak tahu bridge atau enggak chorusnya yang gua bingung lagi cuman pas bagian situnya doang gua rada nggak masuk kayaknya nih. Tapi overall lagunya sih asik. Overall lagunya asik sih. Kalau gua sebenarnya ngehook banget lah. Dengerin Wadada ya. Gua nggak tahu kenapa gua langsung kayak gitu loh. Hook pas refnya tuh gak sih lu kan? Gimana sih ada unsur-unsur EDM Iya, wah itu bener-bener kayak gue ngerasanya emang beatnya itu emang gitu kan, apalagi ngedengernya tuh pakai IEM gitu, itu sangat jelas banget sih. Dan detailnya emang bener banget, ajib banget, detailnya asik banget gitu. Nah tadi kan kita ngomongin soal single Wadadanya Kepler ya. Kalau ngobrolin soal member nih, salah satunya kan tadi lu bilang Yurina ya, Yurina yang ternyata tidak debut di Kepler. Tapi dengan formasi Kepler yang sekarang udah terbentuk, kira-kira lu punya bias gak sih? Punya dong. Siapa tuh? Doyon. Wah, Si Dede. Doyon. Oh iya. Dia Mang nih bukan? Bukan sih kayaknya. Bukan ya? Si Yeso yang paling muda. Oke. Tapi by the way, gue juga sebenarnya pertama lihat Kepler ya, emang si Doyon ya. Doyon itu cukup jadi autofocus bagi gue ya sebagai fanboy karena ya pastilah kita nggak bisa memungkiri gitu bahwa visualnya sangat banget baik lah, sempurna gitu. Ditambah juga skill nyanyi dance juga, visual, gitu. so perfect bro. Terus juga ngomongin Kepler nih, Rul. Kita kan tahu ya, maksudnya bahwa di Kepler ini ada salah satu member yang adiknya, ya kan? Iya, Hwening Bahiyi, bener gak sih? Bahiyi. Kalau nggak salah tuh kakaknya udah debut duluan jadi idol ya, kakaknya Bahiyi. Cowok kan sih? TXT ya? Iya. Hwening Kai, bener ya? Iya, Hwening Kai, oke. Ya menurut gua asik sih ya gitu. Kalau misalnya memang dirasa memang udah ada darah seniman kayak gitu. Kalau menurut lu ngobrolin soal Hwening Bahiyi nih, gimana nih? Lu termasuk yang suka sama dia atau? As a person sih, ya gue suka-suka aja sih emang look, visual segala macamnya emang bagus sih gua. Terutama juga ya emang darah idol kali. Darah idol. Dan yang gua tahu juga nih ya, sorry kalau gua salah. Kakaknya si Kai-nya juga, kakaknya si Bayi itu yang pertama tuh cewek juga dulu pernah debut juga jadi idol. Yang cewek. Oh, gua tahu. Iya, gua pernah lihat. Oke, Kepler. Makanya emang darah idol itu udah ada di keluarganya dia gitu. Gokil, asik. Oke. Itu ngomongin soal idol K-pop yang baru debut, yang pertama ada Kepler nih, yang kedua nih Rul. Gua ada siapa? Sangat banget gua suka pisan gitu kan ya sama yang ini. Lu tau gak kalau misalnya sebelum Kepler itu ada idol yang debut juga namanya IVE. IVE. Tahu kan? Wonyong. Wah ya, Eugene dong gitu. Nah, by the way ngomongin soal IVE, gue bener ya sebenarnya IVE. Ngomongin soal IVE karena sebelumnya juga gue cukup mengikuti IZ*ONE ya. Sama gue juga. Di situ kan ada, asik
ya. Ngomongin soal Aizwan kan di situ ada Wonyong. Wonyong ya. Oke, ngomongin soal Wonyong dan Eugene yang sebelumnya tergabung dalam idol group Aizwan yang memang kontraknya habis. Terus kan sempat yang membernya juga ada kayak Kwon Eun-bi yang debut solo, yang kayak gitu-gitu kan juga. Gue nggak tahu sih kalau member-member yang lainnya. Kalau maksudnya pasca mereka habis kontrak tuh ada beberapa yang gue ikutin tapi nggak semua gitu. Nah, by the way ngobrolin soal si Wonyong dan Eugene ini lagi Eugene ini ya kan, gue sangat excited banget gitu pas tahu mereka ternyata kontrak dengan Starship Entertainment ya kan, dengan Starship. Kalau mungkin anak-anak yang zaman kita tahu si Star, si Star ya kan. Cuma Baik, kita ngomongin Ive. Nah, Wonyong sama Eugene ini kan memang sebelumnya kan udah punya experience sebagai idol. Iya, dan kebetulan juga kan mereka hasil dari Idol Survival juga. Idol Survival juga. Produce 48. Betul. Jadi kayaknya nggak usah diraguin lagi dah soal skill. Visual apalagi ya. Jangan ditanya, bro. Jangan ditanya gitu. Udah kan. mah tinggi, cantik. Wow. Waduh. Kayak luar biasa. Aduh, paket komplit. Paket komplit ya guys sih. Cuma kayaknya kalau buat gua susah digapai aja. Atau iya jauh kita iya matiin sih, dulu iya nggak apa-apa sih, bener. Tapi gue sebagai K-popers gue mendukung support mereka lah gitu. Nah soal Ive juga selain ada Wonyong dan juga Eugene, ada member lain yang memang kayaknya mereka ini memang baru debut ya guys kan. Kalau misalnya lu tahu mungkin ada Lisu, ada Liz. Ada gue tahu nih bias lu, ada Gael, bener gak sih? Iya bener. Itu udahlah. Nggak mau disebut. Ada yang gue belum sebut. Oh, ada yang tadi Jepang bro, Ray. Ya, nah itu bias gue sih. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin Ive nih, lu menurut lu ya, ada gak sih hal yang kayak ciri khas yang kayak, maksudnya menurut lu tuh, lu akhirnya suka banget sama Ive gitu? Ciri khas sih mungkin dari tema singlenya mereka kali ya, single debutnya mereka kali ya, rada-rada ke mid east gitu nggak sih? Oke, bener. Kan dengan ada gendang. Oh Terus iya, ada iya. Yang paling ear-catchy banget nih, guys. Lu kalau misalkan lu denger bagian awal, refrain chorus nyampe akhir tuh ada kayak background. Oh iya bener. Itu udah. Oke. Keren banget pokoknya, bener-bener. Terus enggak, kalau ini kan kita akhirnya ngomongin single debut title track. Dia kan sebenarnya tuh Ive ini pas debut split single ya. Ya. Split single ada yang pertama tuh 11 sama yang satu lagi, aduh gue lupa deh. Pokoknya ada split single gitu, tapi kita fokus di 11 dulu. Memang sebenarnya lagu ini ya bagi gua unik sih Ro. Kalau misalnya lu ngeh tuh ada yang temponya turun dari temponya langsung masuk lagi ke temponya langsung cepet lagi kan. Itu menurut gua hal yang baru sih di K-pop. Jadi kayak oke sih. I've sangat gua bukan cenayang sih. Cuma gua melihat kayak masa depan cerah nih gitu. Karena secara skill juga mumpuni. Ya iyalah kalau enggak ngapain jadi idol Iya, gitu. lu percuma lu di training sampai berapa tahun Enggak debut ya guys sih. Lagunya juga oke. Gue berharap sih semoga comeback berikutnya mereka punya hal yang memang lebih wow lagi kayak gitu sih. Oke, by the way, Rul. Tadi kita udah ngomongin Kepler, kita udah juga ngomongin Ive gitu gak sih? Lapar gak sih? Iya nih, lapar ya. Jam segini nih. Enaknya makan mie nih kayaknya. Boleh nih. Boleh nih. Gue nelfon teman gue dulu deh. Wih, emang temen lu punya apa, Bro? Kayaknya temen gue ini. Iya. Kebetulan dia di sini di Cuseo Bogor nih. Gue mau minta menu yang gue juga suka banget sama menunya. Gue yakin. Mie kan? Mie dong. Mie ya? Oke. Gue tahu lu nggak mau makan nasi kan? Yo, tahu aja lu. Siap. Iya. Ntar gue telepon dulu. Siap. Halo. Bro, bawain makanan ya ke atas ya. Pengen makan nih. Enak banget lu udah kayak bos ya. Nyuruh-nyuruh aja. Oke, thank you. Siap, ditunggu ya. Sip. Oke. Ini mie Korea yang di drakor itu bukan? Jajangmyeon. Jajangmyeon. Lu sebelumnya pernah nyobain jajangmyeon? Suka sih gua. Pernah. Jajangmyeon mie memang mie yang khas banget nih, Korea banget gitu. Oke, ini kayaknya udah ada nih. Wah, bentar tuh udah jalan tuh. Gila. Gua yakin di sini udah wangi-wanginya udah lu pasti bakal suka banget. Wih, datang, Bro. Ih, makasih. Apa nih? Aduh, ini
ini Jajangmyeon ya? Yep, betul. Yang satu lagi apa? Itu JJ Cinnamon Biscoff. Wah, roti bro. Roti ya? Iya. Oke, Yoi, siap. yoi. Thank you ya. Thank you bro. Kita makan dulu. Guys, lu dicobain dulu. Oke. Ini salah satu menu andalannya Kopi Cuseo Bogor. Jadi kayaknya buat teman-teman semua nih yang mau nongkrong, walaupun Kopi Cuseo Bogor, walaupun ada kopinya, tapi nggak jual kopi aja Oh, loh. iya sih jelas. Buat lu yang misalnya mau makan juga bisa banget di sini nih, ada salah satunya ada. Gua kebetulan dapet jajangmyeon dulu. Ya. Apa kita foto keren dulu? Boleh sih. Wah, gua tahu lu suka banget nih. Kalau boleh mah. Boleh, lu suka cobain dulu. Kamsahamnida. Nih boleh dilihat nih ada. Bro apa tadi namanya? JJ Cinnamon. Apa? Jeju. Jeju. Oh, Jeju Cinnamon. Biscoff, ya. Biscoff ya? Biscoff ya. Oke, Ini jajangmyeon. Guys. Buat teman-teman- Pas gini-gini gak sih? Guys. Pas gini-gini gak sih? Buat teman-teman yang biar fokus gitu kan. sih. Bro, tapi kan by the way kita orang Indonesia tuh biasanya kan makannya nasi ya sih kan, makan pokoknya kan. Ini buat teman-teman juga yang memang bosen nih makan nasi mulu, ini bisa jadi opsi juga. Salah satunya ada jajangmyeon, ada Jeju Cinnamon. Bener ya? Biscoff. Jeju Cinnamon Biscoff. Oke, alright. Gue cobain Buat kalian yang sambil minum ini ya kan, ngemil-ngemil cantik ya kan. Oke, asik-asik. Kita coba. Coba ya. Widih, mie-nya bro. Ini gue termasuk yang suka banget roti juga sih. Cuma ini rotinya asin. Atau ada abonnya dulu. Wah, Coba ya. cobain lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gue makan dulu. Sorry. Jeju Cinnamon. Mari kita makan. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Manis banget, enak nih. Ajib ya? Ini kalau mau sharing aja bro. Boleh. Let me try this one. Cobain dulu. Asik ya? Wah pokoknya gua nggak ini maksud gua selama ini ya suka. Lu nggak gini? suka Habis banget. makan? Habis makan nggak gini nih? Kayak ini ya? Kayak cewek-cewek. Kok Enak gini? banget. Enak banget. Tapi emang enak bro, gua nggak Enak enak ya? Asli, Emang asli, enak. asli. Enak nggak bohong gua. Cinnamonnya, wah ini rekomen banget sih buat teman-teman yang lapar, nggak mau makan nasi, ya nggak sih ada opsi ini roti juara parah. Tapi jajangmyeonnya emang asik sih nih. Enak asli. Gokil. Boleh cobain dulu. Manisnya pas, asinnya pas, Asik. gurihnya apalagi. Ih gokil, parah ya. Sok, mau nyobain. Boleh. Nanti kita lanjut lagi makannya ya. Asik ya. Oke, sip. Minum dulu boleh. Santai. By the way Dul, ini kan kita tadi udah ngomongin Kepler, udah ngomongin IVE juga yang dimana itu kan format idol group dalam bentuk isinya cewek-cewek ya kan, isi girl group ya, Yoi. girl band. Kalau mungkin di generasi 2, iya gak sih anak-anak Gen 2 tuh Yoi. nyebutnya boy band dan girl band. Iya Belum gak ada sih? idol. Belum. Soalnya idol itu cuma punya orang Jepang. Bener. Maksudnya belum populer lah kita Ya. menyebut sebagai idol group itu. Nah di Korea juga kan pasti ada boy group dong. Pasti Iya ada. nggak sih ada Ada. boy group. Nah kalau boy group sendiri lu ada yang lu tahu gak sih apa gitu? Yang gua tahu ya ada G.O.D, Oke. Shinhwa. Terus ada siapa lagi ya? TVSQ, Dombang Singki. Oke. Suju udah. Terus yang baru-baru apa ya? Oke. US. Bentar loh sebelum kita ngomongin yang baru-baru nih. BTS. Ketahuan banget gak sih kita anak-anak lamanya? Lu ngomongin Shinhwa dong. Lu ngomongin Shinhwa, lu Ketahuan tolonglah. tuanya ya, aduh. Tolonglah. maaf. Ya kan lu bilang yang gua tahu, itu yang gua tahu. Oke, siap, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya idol group yang sekarang nih, yang kekinian, mungkin lu ada yang tahu gak sih di Gen 3-4 lah? Gen 3 paling apa? BTS, EXO, BTS, NCT lu tahu NCT gua tahu. NCT. Nah, kita ngomongin Ini soal FYI aja ya. Apa nih? Dulu saya juga pernah jadi dance cover. Waduh. Gua tahu sih, Ru. Gua tahu sih. Tapi kayaknya tadi tuh Dulu pernah gua gua nahan-nahan ya, Ru ya, Iya. buat nggak ngobrolin. Tapi kayaknya ya udah nggak apa-apa. FYI aja FYI ini mah aja. dulu pernah jadi. Tapi gagal debut ya. sedih nggak jadi. Gak apa-apa udah Ru. Kita nggak usah apa ya ngambil pasarnya teman-teman yang memang entusias di dance cover. Udah lu ngobain aja lah. Iya. Lu main musik aja. Atau nggak bikin sing cover lah. Iya gak sih? Cover Nah, BTS dulu saya gagal. bener. Jadi rap monster. Yuk.
Aduh, tapi lucu ya cerita-cerita gitu. Tapi Gue juga nggak nyangka gue kenapa bisa jadi DC ya kata gue ya. Aduh bingung. karena mungkin teman-teman kita juga banyak yang memang suka K-pop sih. Ya, gitu. itu. Bener bisa jadi. Nah, Mungkin itu salah satunya gue nunjukin aja apa ya gue kalau gue K-popers gitu. Tadinya kan begitu. tapi ternyata kayaknya nggak jadi memang deh, gitu. memang lu tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang yang concern di dance cover. Iya gitu. sih, Iya kayaknya. nggak sih kan? Gak usah lah, udah lu ngeband Bener, aja dah lu bener. gitu. Ngeband aja udah main musik aja. Iya kan. Nah, ngomongin soal boy group yang lagi happening banget gitu sekarang. Kayaknya selain BTS sudah jelas dong ya, Wah, karena pasti. mereka juga pasarnya udah Pasti. internasional. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi yang pure Korea, nggak, maksud gue sorry nih, gue takut salah ngomong ya. Gue nggak bilang BTS nggak pure Korea, maksud gue selain BTS yang memang saat ini juga kayaknya banyak banget orang yang lagi antusias bangetnya, ada NCT tadi gue bilang ya kan. NCT kan ada banyak nih loh. Banget. Ada NCT U. 127, ada NCT U, ada NCT Dream. Gitu. Nah, kira-kira dari tiga itu lu ada yang pernah lu denger gak lagunya lagu? Gua denger sih dulu banget tuh NCT U, NCT U yang Seven Sense. Oh, Seven Sense. Nah. Itu Seven Sense tuh debutnya NCT U gak sih? Kayaknya Iya sih, kan? iya. Jadi Kayaknya sih. apa namanya, ada member yang mungkin kan di situ kan ada NCT 127, ada NCT Dream kan? Di mix menjadi NCT U. Ntar kalau WiFi masuk NCT juga nggak sih? Wavy, Bukan deh? sebenarnya Wavy itu masuk di NCT First asli. Oh. Masuk di NCT First. Cuma Wavy itu memang dia pasarnya itu di Cina. Oh gitu. Jadi oh kayak EXO-L berarti ya? ya EXO-M. Oh, EXO-L kan. Oh, iya. EXO-M fandomnya bro. Lupa. Iya. Lupa. Kayak Sorry, gitu sorry. si Wavy juga memang part of NCT juga. Kayaknya memang nggak bisa dipungkiri sih kalau NCT juga banyak yang antusias karena kan mereka juga dari SM Entertainment ya. SM kan ya itu tadi ada Ya, Super ya. Junior, ada TVXQ, Dongbang Shinki ya kayak gitu-gitu. Gue sih cukup senengnya kalau gue sama NCT Dream sih Rul. Oh gitu. NCT Dream kan ya NCT yang mungkin usianya masih pada remaja kan, tapi nggak tahu kenapa ya gue kayak seru aja lagunya tuh, asik-asik gitu. Nama juga SM ya, Wak? Iya, namanya juga SM, jelas salah. Wih, musik, visual udah nggak usah diraguin. Pasti kayak SM. gitu. SM! Wih, Karina gak sih? By the way, gue juga kayaknya kita bikin ini aja ya, kita bikin My Bogor gak sih? Bisa, yuk, Iya gak sih? hayu. Gas, Bias gue Giselle nih lo. Iya. Asik. Giselle. Oke, tadi kan kita udah coba sedikit bahas soal boy group nih. Nah, menurut lu sendiri Rol ya, ini mah gue sharing aja ya, gue tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa K-pop ini hanya boleh disukai oleh gender mana gitu, enggak. tapi Universal lah. betul universal banget. Kayak ngomongin seni itu kan bahasa universal Ya, kan. Lu semua umur juga boleh. lu mau cewek mau cowok lu punya hak untuk menyukai apa yang lu suka gitu Ya, kan. betul sekali. Nah, cuma gua nggak tahu kenapa ya. Ini kalau gua dari pengalaman pribadi aja ya. Kalau gua sih masih banyak yang kayak teman-teman gua tuh nanya, "Bro, lu suka K-pop?" "Iya." "Ih, lah kenapa?" gitu tuh guys. Kayak aneh gitu. Iya emang kenapa gitu. Iya gak sih? Kalau mungkin misalkan kan gue kan cowok nih, lu juga Iya. cowok kan. Kalau misalnya kita suka girl group oke lah gitu kan. Cuma kalau misalnya memang gue suka sama boy group, why? Gitu gak sih? Iya sama aja kayak lu suka sama band. Nah, Bandnya iya. personalnya cowok gitu, beda aja. Gak beda jauh dong, kayak misalnya lu, gue suka sama Bring Me The Horizon. Nah, iya. Iya kan, kayak gitu kan. Iya. Selain lagunya enak gitu. Makanya gue kayak gimana ya, cobalah tolonglah teman-teman yang mungkin masih Ya, tolonglah. tolong banget ya. Tolong. Teman-teman yang masih punya stigma buruk terhadap K-popers gitu, menurut gue kayak gue banyak ketemu orang-orang keren yang memang dia K-popers loh bro. Salah satunya lu sih. Iya. Waduh. Justru di skena gua ya, Iya gimana? anak-anak metal ya. Bener. Gue minjem HP segala macem atau dia baru datang gitu kan dari latihan segala macem, taruh HP, wih Twice nih gitu kan. Padahal ini gondrong, iya. berewokan, wih Twice, Iya. lu demen Twice, lu tahu, gue tahu, ngobrol gitu bro. Langsung ini gak sih, langsung bikin kita bikin ini yuk, What is Love metal cover. Nah, itu, Iya kan? yuk, Iya, bisa iya, bikin bener. karya yang baru. Bener. Tapi ya maksudnya pada intinya lu bebas lah, lu mau suka sama apa Ya, aja. namanya juga seni kan bentuk Betul, dari sebuah kebebasan betul. bro. Bener, gue sepakat sih. Loh, gue juga suka sama boy group yang lain, kok keren-keren gitu. Ya, maksud emang, gua. emang. Kayak gini loh maksud gue, mereka itu banyak yang umur-umurnya masih seumuran gue, tapi mereka udah jadi udah jadi public figure, Ya. bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang memang suka sama K-pop Yes. kayak gitu kan. Jadi kayak nggak masalah sih menurut gue, lu mau cewek mau cowok. Iya gimana Nggak usah ya? lagi Ya ada- gitu sih bener. Bebas ya. Iya, Oke. ini namanya suka mah ya udah ngapain sih nggak usah dilarang. Iya, bener, Nggak usah bener. doktrin Oke, doktrin oke. yang aneh-aneh. Nggak gitu. usah. Toh dia Biasa. juga nggak ganggu lu. Iya, gitu. betul. Ngapain sih ngurusin hidup gua? Gitu. Slow gitu kan. Gua cintanya ini ya udah gitu.
Bener. Nah kalau misalnya ini kan kita kan ngomongin K-pop kan banyak nih kalau di Indonesia ya Rul ya. Kalau menurut lu nih, kira-kira menurut lu aja sih, menurut lu tuh kayaknya di Indonesia nih yang cukup fandom yang cukup besar. Kayaknya sebenarnya banyak sih. Banyak. Cuma yang lu tahu nih kira-kira di Indonesia ada apa aja? Yang kelihatan tahu. kayak wah ini mendominasi. Wah. Obvious sih ARMY sih. ARMY ya. ARMY, terus EXO EXO banyak masih. Ada Suju. Ih bener sih. Suju. Itu Everlasting Friend. Iya, emang bener-bener everlasting sih, never dies, bro. Bener. Tapi Asli. kayaknya K-pop juga di Indonesia akan terus berkembang gitu. Yoi. Iya sih. Pasti. Nah, kalau lu sendiri loh, kira-kira lu sebagai orang Indonesia dan juga lu juga termasuk yang antusias terhadap K-pop nih. Lu mungkin punya harapan atau kayak ada yang mau lu sampein ke teman-teman K-popers di luar sana, khususnya yang di Indonesia gitu. Ya buat kalian yang benar-benar suka sama idolnya, benar-benar cinta, benar-benar appreciate about your idol, Betul. please support them, Yes. please love them, Alright. no matter what. Terus aja keep support aja sih Sip. menurut gua. Bener Mau sih. dia bikin salah, mau bikin apapun juga namanya juga manusia ya, Wak. Ya. Idol juga manusia soalnya. Benar. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal, ya gue setuju sih. Maksudnya kita ngomongin idol juga kan mereka sama kayak kita ya, Wak. Ya. Manusia biasa lah. Mungkin juga mereka berpotensi bisa melakukan kesalahan. Ya, namanya juga manusia, Wak. Benar. Tapi maksud gua gini loh, kalau misalkan memang dirasa ada yang sampai misalnya melakukan kesalahannya sampai melanggar hukum, Nah. ya maksudnya ya udah gitu bahwa kita tidak bisa membohongi bahwa idol itu salah misalnya Ya. kalau ada kasus apa ya gitu. Tapi pun maksud gua selagi memang idolnya sedang tidak dalam masalah apa-apa, nggak usah ini deh, nggak usah kayak misalkan haters gak sih Ya. antar fandom suka fan war yang kayak gitu, kayaknya tolonglah dikurangi kalau bisa disudahi peperangan. Ya antar sama-sama fandom ini. suka Korea udah saling support aja satu sama lain. Atau enggak gini sih, kalau gue sih punya masukan ya Rul ya. Mungkin buat teman-teman yang fandom apa, fandom A, fandom B, fandom C. Kayak gini gak sih, lu misalnya suka sama idol A, ya udah lu cukup kayak lu support idol lu nggak usah nyenggol fandom lain lah. Apapun yang terjadi dengan idol yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan fandom yang lu naungi, udah aja gitu. Jadi lo gua Yo, gitu sih. Menurut gua kalau udah kayak masing-masing aja gitu, kalau gitu mah. jadi nggak usah ada fanwar nggak usah. Buat apa sih? Untungnya juga buat apa? Capek cuy. Capek sendiri yang ada ya kan. Bener. Lu rugi waktu, rugi tenaga. ya kan? Asli sih bener. Ya udah mendingan lu support aja idol lu. Bener, udah aja gitu ya. Oke, nah by the way tadi kita udah coba bahas dari Kepler, dari IVE, dari juga tadi kita sempat bahas NCT sedikit ya. Gitu kan. Di K-pop juga kayaknya sekarang ini lagi rame juga ada K-band gak sih Rul? K-band. Iya ada sih. Bener kan? Maksudnya ada idol yang bentuknya tuh formatnya band Iya, gitu iya. kan. Kayak lu mungkin, kalau gue sih dulu tahu ada CN Blue, FT Island. Nah, CN Blue FT. Mungkin yang baru-baru kayak Day6 ya? Day6 Day6 sama ada- ada adanya lagi tuh siapa Yang baru lupa. Ex-Dinner Heroes. X Generation Heroes. Terus yang dulu juga ada tuh itu gue nggak tahu ini nggak tahu. And Flying ya? And Flying juga The Rose. The Rose. The Rose. Asik sih. Iya. Jadi maksud gue tuh kayak teman-teman yang misalkan memang masih kayak K-pop apa sih? Di K-pop itu variatif, Bro. Ya. Lu banyak opsi mau menyukai boy group ada, girl group ada, K-band ada. Soloist juga ada. Soloist juga ada, banyak. Pokoknya banget. apapun yang yang lu cari kayaknya ada deh. Ada sih, Soal emang seni ya apalagi gitu. Bro, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Wah, ujung banget nih. Iya. Gue nggak bisa di sini aja nih. Nanti lagi ya. Di sini cuy. Betah ya? Makanannya enak. Makanannya enak, nongkrong Tempatnya asik, enak, kopi vibe-nya asik, Cuseo kopinya asik. Bogor. Yang mau nongkrong boleh banget kesini. Nah, ini juga by the way kita podcastnya nanti mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, Rul. Ya, semoga gua dipanggil lagi ya. Ais. siap. Panggil lagi aku. Siap. Buat teman-teman K-popers semua di rumah, jangan lupa pantengin terus podcast ini. Sembako semua bahas Korea podcast. Kita akan ketemu nanti di episode berikutnya yang pastinya pembahasannya bakal asik banget, kita ngomongin Korean culture, K-pop gitu. Dan sebelum gue mengakhiri podcast ini, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk di sekitaran Bogor gitu ya, bahwa Kopi Cuseo Bogor dan Tautan Rasa ini kita sedang ada event, Bro. Event apa nih? Wih, seru nih. Seru nih. Ini ada event spesial Imlek ya, Wah. Bro ya. Jadi di event spesial Imlek ini teman-teman di sini nantinya bakal ada giveaway
dengan total hadiah 2 juta rupiah. Gua bisa ikutan nggak? Bisa dong. Caranya gimana? Bisa dong. Caranya gimana? Nanti ada info lebih lanjut di Instagramnya Tautan Rasa dan Kopi Cuseo Bogor. Oh, pantengin ya guys. Betul. Gak cuma giveaway Rul. Kita di sini Ada juga apa aja nanti tuh? ada bagi-bagi angpau spesial Imlek dengan hadiah yang pastinya berlimpah. Dan juga kita ada promo dari Tautan Rasa nih, by the way, Kopi Cuseo Bogor dan Tautan Rasa ini sebelahan nih Rul nih. Oh, Asik iya. nih. Lu setelah maksudnya kalau lu bawa keluarga di sini, lu nggak cuma yang memang suka K-pop aja bisa kesini. Iya Siapa aja lu bisa kesini. Lu bisa nongkrong di Kopi Cuseo Bogor, lu juga bisa nyobain menu-menu dari Tautan Rasa. Iya enak banget sih, parah. Iya sih. Gua waktu itu nyobain sate gantung. Wih, Sate gantung. yang digantung. Ih, enak parah pokoknya Iya, mah, cuy. Gitu. Nah, juga tadi di sini tadi by the way gue ngomongin soal sate gantung nih, juga ada promo Tautan Rasa. Selain sate gantung juga masih banyak lagi menu-menu yang asik, nanti bisa datang langsung dipilih, banyak variasinya. Terus juga ada menu spesial Imlek. Apa menunya, Rul? Apa tuh? Datang langsung nanti. Penasaran kan? Alright, Penasaran kan? Penasaran kan? Datang Oke. aja nanti, guys. Yap. Jangan lupa teman-teman juga bisa dilihat informasi selengkapnya di Instagramnya Kopi Cuseo Bogor, yaitu @kpopers.bogor. Info seputar Kopi Cuseo Bogor nanti bisa lihat semua di situ, ada semua lengkap. Ntar ada di sini nggak? Yes. Ting, ada di sini nih. Ting, 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 ting gitu Yeps. ya. Yoi. Selain Instagramnya Kopi Cuseo Bogor, juga jangan lupa di follow dan di Follow. ikuti gitu kan. Ada Follow, menu-menu- ikuti sama aja ya. Iya, follow ikuti sama aja. Bisa dilihat informasi-informasi menarik ada di Instagramnya @tautan_rasa. Yo. Itu ada live musiknya nggak sih? Ih, ada banget. Ada ya? Ada dong. Yo. Setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu Wih. bisa langsung aja mampir Yo, dari jam, gue lupa lagi dari jam berapa. Dari jam 4 sore, Ro. Pas sore nyampe beres. Sampai jam 10 Oh, nyampe malam. 10. Pokoknya Beresan tapi. temen-temen bisa tuh weekend tuh bisa yang nyanyi. Makan chill diiringi musik ya kan? Gokil. Atau enggak ke sebelah makan sambil dengerin lagu K-pop sambil Ih. videonya ya kan? Juara Ajib banget. ya. Yo. Oke, ajib ya, Ro. Terima kasih banget, Ro. Lu Yoi. udah mau nemenin gua di sini. Sami-sami, brother. Lu mau hadir ke Sembako. Yes, mates. Teman-teman juga terima kasih udah mau mengikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di follow, boleh Instagram lu? Bisa di sini, ada di sini CHRD MLN8. Yes, dan juga Instagram saya di @afif_hfdhdd. Boleh di follow, asik. Yoi. So, thank you everyone. Sampai jumpa di Annyeong. next episode berikutnya. Annyeong. Sembako. Sembako. Yeah. Semua bahas Korea podcast. K-pop, K-pop. Annyeong. Annyeong. Yeah. Annyeong. 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 Udah, Ro. Paling bener-bener gak annyeong. Laper ya? Makan dulu ah.